Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat Masjid Quba Joglo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita, masih dijaga kesehatan kita hingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu salat Jumat di rumahnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hari ini saya akan membawakan tema tentang toleransi di dalam Islam. Kenapa saya angkat tema ini? Karena dalam beberapa pekan terakhir banyak sekali hal-hal yang memberikan indikasi banyak yang tidak memahami apa itu toleransi. Di beberapa media kita menyaksikan ada beberapa santri yang menutup telinga di saat mendengarkan musik. Ada lagi yang berkomentar bahwa agama itu semuanya benar. Ada lagi yang mengomentari bahasa Al-Quran, bahasa Arab sebagai bahasa teroris. Yang pertama yang harus kita ingat, bahwa toleransi adalah tidak mengganggu, menghormati keyakinan orang lain, tidak menjelek-jelekkan. Itulah yang namanya toleransi di dalam Islam. Tidak mengganggu siapapun yang mau ibadah sesuai dengan keyakinannya, silakan. Kalau itu di luar agama Islam, kita tidak boleh ganggu sama sekali. Tapi kalau di dalam agama Islam, kalau itu salah sesuai dengan aturan Islam, wajib kita benarkan. Tidak boleh kita mengganggu agama lain. Itu disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah berfirman dalam ayat ini di surah Al-An'am ayat 108. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Jangan celah orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Bukan berarti benar. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kenapa? Karena mereka pasti membalas dan mencela Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Karena kami jadikan manusia itu merasa benar apa yang dia lakukan. Tsumma ila rabbihim marji'uhum. Nanti akan kembali kepada Allah mereka itu. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Allah yang akan mengatakan kepada mereka siapa yang benar, siapa yang salah. Fitrah manusia enggak mau disalahkan apa yang dia lakukan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat mengutus sahabat untuk berperang kemanapun, bukan berarti Islam hobinya berperang, tapi di saat umat Islam diserang, kita wajib untuk membela diri. Di saat Rasulullah mengutus sahabat untuk membela diri, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan kata Allah bagi mereka yang diperangi
untuk berperang karena mereka dizolimi, dalam rangka membela diri supaya kita enggak dizolimi. Dibolehkan di dalam Islam berjihad, bukan dalam arti kata kita memerangin orang, bukan, tapi dalam rangka membela diri. Di saat Rasulullah mengutus sahabat, selalu pesan Rasulullah, kata Rasulullah, jangan ganggu siapapun yang sedang ibadah di tempat ibadah mereka. Kenapa? Karena mereka tidak memerangin kita sama sekali. Islam melarang kita untuk mengganggu agama orang lain. Makanya Rasulullah SAW waktu di Madinah, Rasulullah hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Dulu orang Yahudi tinggal di Madinah. Ada beberapa perkampungan Yahudi di Madinah. Ada yang namanya Fadak, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Rasulullah SAW sempat mengatakan kepada para sahabat saat itu, man adza dhimmiyan faqad adani. Siapa yang mengganggu orang non-muslim yang tinggal di Madinah, sudah mengganggu aku. Itulah toleransi di dalam Islam. Kita enggak mengganggu siapapun. Mereka jangan ganggu kita dan kita enggak akan ganggu mereka. Siapa yang punya keyakinan, silakan dengan keyakinannya. Enggak mau dengar musik, kalau memang dia merasa enggak mau dengar musik, ya silakan. Tidak perlu kita komentarin sama sekali karena itu keyakinan masing-masing. Kenapa dia tidak mau mendengar musik? Mungkin bagi sebagian orang yang enggak layak didengar di masjid, maka enggak layak didengar di luar. Pantaskah ada musik di masjid? Tidak pantas, maka tidak pantas juga berarti. Apakah semua agama benar? Enggak perlu kita menyalahkan orang mengatakan agamanya paling benar. Setiap orang berhak mengatakan agamanya paling benar. Kalau agama Islam, itu Muslim wajib meyakini bahwa agamanya paling benar. Karena kalau dia mengatakan agama yang lain benar, maka dia murtad hukumnya. Karena di dalam syahadat kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan, tidak ada ajaran, tidak ada agama, tidak ada kitab, tidak ada pegangan selain daripada Tuhan Allah, ajaran Allah, syariat Allah, dan bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi cuman Muhammad utusan Allah yang berhak aku ikuti. Itu keyakinan masing-masing. Kalau di dalam partai saja, setiap partai berhak mengatakan partaiku paling benar, silakan. Partaiku paling jujur, silakan. Tapi jangan mengganggu yang lain. Kita yang meyakini bahwa agama kita paling benar, enggak boleh mengganggu agama lain. Kalau mereka sedang ibadah, silakan beribadah, tidak perlu kita ganggu sama sekali. Bebas mau melaksanakan ibadahnya selama itu tidak mengganggu orang lain. Itulah ajaran Islam. Islam sudah mengajarkan toleransi sejak zaman dahulu. Nabi enggak pernah memaksakan orang untuk masuk Islam. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah ayat kursi, Allah berfirman, la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam beragama. Orang mau masuk Islam tidak boleh sama sekali dipaksa. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jelas yang mana yang benar, yang mana yang salah, kata Allah. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wa huwa wallahu samiun alim. Siapa yang berpegang kepada, siapa yang mengingkari Tuhan selain Allah, wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sudah berpegang kepada tali yang kuat, lan fisama laha, yang enggak akan terbuyar sama sekali, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Tidak ada paksaan di dalam agama, enggak boleh sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Abu Talib, paman beliau. Dalam waktu yang lama tidak pernah Rasulullah memaksa pamannya untuk masuk Islam. Rasulullah pernah menikahi non-muslim. Rasulullah pernah menikahi non-muslim dan Nabi enggak paksa sama sekali di saat menikahinya masih dalam kondisi beragama Nasrani. Makanya menurut mayoritas ulama, maka menikahi orang Nasrani atau orang yang beragama ahlul kitab, maka itu hukumnya dibolehkan karena pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Rasulullah memaksanya untuk masuk Islam, tapi akhirnya beliau masuk Islam juga. Itulah Islam, tidak pernah memaksa sama sekali. Dalam urusan toleransi tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak boleh kita menyakiti siapapun. Dalam Islam, dalam muamalah dalam Islam tidak boleh menyakiti siapapun, agamanya apapun. Tidak boleh kita menyakiti dan tidak boleh merugikan siapapun, maka wajib kita bertanggung jawab. Tidak boleh merugikan dalam hal fisiknya, mentalnya, psikologisnya, enggak boleh sama sekali. Islam melarang itu semua. Subhanallah,
di dalam Islam itu sudah ditegaskan dan sudah banyak ayat dan hadisnya tentang itu. Allah Subhanahu wa taala di saat kaum kafir Mekah mengajak Rasulullah untuk ibadah sama-sama, Allah turunkan surah Al-Kafirun. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kalimat kafir bukan negatif. Arti kafir dalam bahasa Arab, kalau yang faham bahasa Arab, kafir adalah orang yang menutup hatinya dari ajaran Islam. Qul ya ayyuhal kafirun, kafir artinya menutup. Kafar, kafar rodahnya mobil itu namanya kafar. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku enggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, kalian juga enggak dipaksa untuk menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum, aku enggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, kalian pun enggak akan menyembah apa yang aku sembah. Masing-masing sesuai dengan sembahan masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, silahkan kalian beribadah sesuai dengan agama kalian, dan aku pun beribadah sesuai dengan agamaku. Itulah ajaran toleransi di dalam Islam. Agama yang paling toleransi adalah agama Islam. Digariskan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang itu. Orang Islam sangat-sangat toleran. Negara ini didirikan dan diperjuangkan oleh santri dan oleh umat Islam dengan takbir berbahasa Arab, Allahu Akbar. Itu yang memperjuangkan negeri ini. Tapi tidak pernah sama sekali orang non-muslim diusir dari negara ini. Silakan ente hidup di sini dengan damai dengan kita. Itulah, coba cari satu negara muslim saja di dunia ini yang mana non-muslim diusir dan dibunuhin atau bahkan ditindas, tidak ada sama sekali. Tapi yang terbalik adalah orang muslim yang ditindas di negara mereka. Orang Palestina dibunuhin di Israel. Orang muslim dibunuhin di Cina, di Vietnam dan lain-lain. Itu mereka. Kenapa? Karena yang justru tidak toleransi adalah orang yang di luar daripada agama kita. Umat Islam tidak perlu diajari tentang toleransi. Mereka sudah mengerti. Kenapa? Karena Quran sudah mengajarinya dan kita selalu membacanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qawiyyus sultanuh al-wadhihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna bi qawli innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatus sahabati ajma'in wa anta bihim wa atba' bihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al bala' wal waba' wal fahsya wal munkar wa su'al fitan. Allahumma antas syafi la shifaa'a illa shifaa'uk. Ishfi 'anna wa zawjatina wa auladina min kulli maradin wa saqamin wa alam. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi thalath
wa yanhaakum an thalath ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus shalah.